Maka dari itu di sini perlulah kita memilih untuk status ketunanetraan ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya teman. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mencetak kartu ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan 2023 untuk yang tahap 2. Artinya untuk teman-teman yang belum terpanggil pretest PPG yang di tahap 1 kemarin ya. Nah, selanjutnya di sini nanti kita akan memberikan panduan kira-kira bagaimanakah cara memilih status ketunanetraan dan juga mengupdate nomor WhatsApp yang ada pada kartu peserta. Kemudian serta mencetak atau save dalam bentuk format PDF ya. Mengapa di sini kita perlu memilih status ketunanetraan ini dengan tepat? Dikarenakan nanti kalau misalkan kita salah pilih, maka nanti untuk soal tesnya pun itu juga akan disesuaikan dengan ketunanetraan. Dan nantinya di sini akan ada formulir yang seperti ini, kita harus wajib pilih. Ada dua hal yang perlu kita lengkapi. Setelah itu nanti barulah kita bisa mencetak kartu peserta seleksi akademik kita dan menyimpan dalam bentuk format PDF. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya seperti apa dan juga jadwal untuk nanti kita mencetak kartu peserta dan juga jadwal pretest PPG tahap 2 itu kira-kira kapan. Di sini silahkan simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk teman-teman nanti itu mencetak kartu peserta ujian pretest PPG atau seleksi akademik, maka teman-teman bisa berkunjung ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian bisa klik enter. Kemudian pada tampilan ini maka teman-teman silahkan klik saja di sini yaitu bagian halaman login ya. Atau teman-teman bisa berkunjung ke sini portal GTK Kemdikbudristek yaitu gtkbelajar.kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Berikutnya kita scroll ke bawah yaitu kita pilih kartu yaitu PPG dalam jabatan. Teman-teman silahkan klik saja masuk. Kalau misalkan tampilannya masih seperti ini sampai nanti dalam tahap batas waktu yang akan jadi pembahasan kita, yaitu Anda sudah lolos tahap administrasi. Tahap selanjutnya adalah penentuan, belum ada hasil penentuan peserta seleksi akademik, berarti teman-teman cek secara berkala atau kita akan masuk di tahap berikutnya. Sekedar informasi terkait tentang pelaksanaan seleksi akademik PPG yang tahap 2, kemarin dijadwalkan dari Dirjen PPG bahwa untuk seleksi akademik yang tahap 2 di tahun 2023 itu akan dilaksanakan sekitar awal bulan Agustus 2023. Nah, terkait tentang hal itu, di sini ada informasi yang mungkin kita bisa jadikan referensi, yaitu terkait tentang jadwal cetak kartu ujian seleksi akademik tahap 2. Ini adalah tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023. Jadi teman-teman nanti bisa mencetaknya, dicek secara berkala akun CPKB masing-masing antara tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Agustus. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi akademik yang tahap 2 nanti teman-teman bisa cek, yaitu di sini kita akan dilaksanakan tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 Agustus tahun 2023 ya. Jadi yang nanti belum muncul silahkan dipantau untuk jadwal cetak kartunya ini. Kemudian untuk jadwal pelaksanaannya ini adalah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mencetak kartunya itu kira-kira seperti apa? Dan selanjutnya nanti di sini akan ada tampilan seperti ini. Kalau misalkan kita sudah berhak untuk ikut PPG dalam jabatan khususnya pada tahapan seleksi akademik, akan ada tampilan seperti ini, yaitu dinyatakan berhak melanjutkan ke tahap seleksi akademik, pastikan Anda melakukan pemutakhiran dan lain sebagainya. Ketika di sini sudah ada hasil seperti ini, yaitu Anda dinyatakan berhak melanjutkan ke tahap seleksi akademik, maka di sini bersamaan dengan ini di bagian paling bawah ini ketika teman-teman klik ya, klik tombol silang yang ada di sini, nanti di bagian bawah ini akan ada kartu peserta ujian yang kita bisa unduh teman-teman. Nah, jadi setelah di sini nanti kita klik di bagian ini, maka di sini sudah akan muncul yaitu tombol untuk mengunduh kartu peserta ujian. Nah, selanjutnya setelah nanti teman-teman klik tombol kartu unduh kartu peserta ujian, maka kita tidak akan langsung untuk bisa mengunduh kartu peserta ujiannya. Namun kita akan diminta untuk mengisi formulir terlebih dahulu sebelum kita nanti mencetak kartu peserta ujian. Mungkin kalau misalkan kita mendapatkan tampilan yang seperti ini setelah kita memasukkan link ppg.kemdikbud.go.id, selanjutnya kita mencoba untuk masuk ya, kita juga bisa masuk melalui GTK Belajar Kemdikbud.go.id. Kemudian setelah kita mungkin mencoba untuk masuk dalam jadwal-jadwal yang padat, kita ada tampilan yang seperti ini, layanan dalam perawatan. Ini mengindikasikan bahwa terjadi perubahan yang akan
menyebabkan munculnya untuk hasil penentuannya, serta kita nanti bisa mencetak kartu peserta ujian. Dan selanjutnya ketika teman-teman sudah muncul untuk tombol unduh kartu peserta ujian, maka nanti kita bisa melanjutkan ya ke tahap berikutnya. Dan di sini muncul tombol unduh kartu peserta ujian, kemudian ketika kita klik maka di sini akan ada tampilan yang seperti ini, yaitu tautkan. Ini adalah kalau misalkan kita sudah lakukan penautan akun belajar.id, kemudian update foto di SIM PKB, kemudian kita mengupdate nomor HP atau nomor WhatsApp, maka di sini nanti akan ada kembali yaitu formulir untuk kita itu mengisikan formulir ya. Yaitu di sini yang pertama kita akan disajikan yaitu nomor telepon yang sudah kita sematkan pada akun .simpkb.id kita. Nah, selanjutnya di sini setelah kita itu muncul tampilan nomor telepon, berikutnya kita akan diminta untuk memilih jenis status ketunanetraan, teman-teman. Yaitu untuk memilih status ketunanetraan, di bagian ini akan ada dua opsi ya nantinya. Nah, di bagian dua opsi ini yaitu opsi pertama itu adalah bukan tunanetra. Yang kedua ini adalah ada kendala penglihatan atau tunanetra. Nah, tentunya pada bagian ini teman-teman harus perhatikan dengan betul, jangan sampai nanti salah pilih ya. Kalau misalkan teman-teman bukan tunanetra, maka pilihlah yang bukan tunanetra. Kalau misalkan teman-teman nanti ada kendala tunanetra, ini adalah silakan dipilih, dikarenakan nanti akan disesuaikan dengan soal-soal yang akan diberikan ketika teman-teman sudah sampai di tempat uji kompetensi, dan semua itu sudah tersurat dalam berita acara yang nanti akan dilaporkan oleh masing-masing penyelenggara dan proktor ya dalam tempat uji kompetensi kita. Maka dari itu di sini perlulah kita memilih untuk status ketunanetraan ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya teman. Setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah kita berhasil klik simpan, maka kita barulah akan bisa mencetak untuk kartu peserta kita masing-masing. Dan setelah di sini kita lanjutkan klik tombol unduh kartu peserta ujian, maka kita akan langsung diarahkan menuju ke drive ya. Nah, tampilannya adalah yang seperti ini. Nah, di sini kita bisa cermati untuk data-data kita. Ini adalah formulir seleksi akademik PPK dalam jabatan 2023. Maka pada bagian ini teman-teman bisa mendapatkan segala informasi terkait tentang pelaksanaannya. Inilah tempat uji kompetensi kita, kemudian apa yang harus kita bawa, dan juga larangan-larangannya apa. Kemudian kita masuknya sesi berapa, kemudian jadwal pelaksanaannya kapan. Nah, selanjutnya di sini kita untuk mencetaknya, untuk pertama kali nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalau misalkan sudah beberapa kali teman-teman login dan mencoba mencetak, maka tampilannya langsung bisa masuk ke bagian galeri laptop atau di HP kita ya. Nah, di sini kemudian kita klik save, selanjutnya kita akan diarahkan seperti ini, kemudian kita klik simpan. Dengan demikian kita sudah berhasil mencetak kartu peserta seleksi akademik. Nah, selanjutnya di sini perlu kita perhatikan yaitu waktu pelaksanaan seleksi akademik kita yang nanti akan disesuaikan dengan yang di tahap 2 ini ya.